Siapkan otak kalian, siapkan kertas, siapkan pulpen, siapkan tinta, siapkan penggaris, siapkan mata, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan semuanya. Hai, welcome to Belajar Bareng Nay. Di segmen ini aku membahas dan sharing mengenai pembelajaran, perkuliahan, dan terutama dunia farmasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai 5 hal yang harus kamu siapkan sebelum masuk kuliah farmasi. Video ini ditujukan untuk kalian yang mau masuk kuliah farmasi atau kalian yang sudah masuk tapi masih belum tergambar dan gak tahu harus gimana di kuliah farmasi. Oke, sebenarnya video ini bisa diterapkan ke semua jurusan, tapi ini dikhususkan untuk kamu, calon maba atau maba farmasi di perguruan tinggi manapun. Tujuan aku bikin video ini adalah untuk membantu kalian untuk mempersiapkan hal-hal yang akan aku sampaikan nanti. Jangan sampai waktu masuk kuliah jadi kaget. Oh iya, perlu diketahui bahwa semua jurusan atau program studi punya plus minusnya masing-masing, punya struggle dan kesulitan masing-masing. Jadi jangan anggap farmasi sulit ya, dan juga jangan anggap farmasi mudah. Oke, without further ado, let's go to the points. Poin yang pertama adalah niat. Kita harus tahu niat kita kuliah di farmasi itu apa. Kita mau jadi apa? Apakah ini keinginan kita sendiri atau tuntutan lingkungan? It's okay kalau misalnya belum nemu jawabannya saat ini. Sambil dijalani, sambil di figuring out, jangan sampai nih ngerasa salah jurusan terus-menerus. Nah, buat kalian yang milih farmasi sebagai second chance, atau sebagai cadangan, atau yang mau masuk ke kedokteran tapi nggak lolos, nah ini sedikit tricky di sini. Ada kemungkinan denial saat waktu masuk kuliah nanti. But one thing for sure yang mau Nay sampaikan ke kalian semua, farmasi nggak kalah keren kok. Kita itu masuk bagian profesi kesehatan. Bahkan banyak yang admit kok farmasi is the hardest one among other prodi kesehatan. Karena apa? Semuanya kita ambil. Biologi, kimia, fisika, matematika. Apa yang dipelajari di kedokteran kita pelajari. Apa yang dipelajari di keperawatan kita pelajari. Apa yang dipelajari di kesehatan masyarakat kita pelajari. Apa yang dipelajari sama analis kesehatan kita juga pelajari. Tapi belum tentu apa yang kita pelajari juga mereka pelajari. Nah, gimana, sudah tergambar belum? Cukup kompleks kan? Bingung? Ya udah, lanjut aja ke poin selanjutnya. Hal yang kedua atau poin yang kedua yaitu persiapkan materi dasar. Di semester awal sangat penting untuk mempersiapkan materi dasar seperti fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, biologi dasar. Namun nggak sekompleks itu sih, karena nanti yang dipelajari yang hanya dibutuhkan di dunia farmasi. Tapi nggak salah kan kalian persiapkan terlebih dahulu. Jadi gunakanlah waktu kosong sebelum masuk kuliah atau waktu kosong saat kuliah untuk mempelajari ulang, untuk mendalami materi-materi dasar tersebut. Nah, terutama untuk lulusan SMK farmasi nih, kalian akan sedikit struggling di bagian ini. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan baik materi dasarnya, hati-hati bisa kelewatan dan miss di situ. Jadi fokuskan ke materi dasar di semester-semester awal. Nah, buat kalian yang lulusan SMA, jangan sampai terlena. Karena ada satu hal penting banget buat kalian, yaitu poin selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu hal yang ketiga, kenali dunia farmasi. Kalian masuk kuliah farmasi tapi nggak tahu itu apa farmasi. Jadi hal-hal ini yang harus kalian cari tahu. Pertama, apa itu farmasi? Kedua, apa arti kata farmasi? Ketiga, apa arti logo farmasi? Keempat, apa itu apoteker? Kelima, apa saja ruang lingkup farmasi? Dan yang paling penting adalah farmasi bakal belajar apa aja sih? Nah, banyak sekali cabang ilmu farmasi seperti farmaseutika, farmakologi, farmakokinetik, farmakoterapi, farmakognosi, dan masih banyak lagi. Kalian harus cari tahu itu satu persatu. Setidaknya pernah baca atau tahu, nggak perlu paham atau hafal dulu. Kalau di kampusku, Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman, proses belajarnya dibikin tingkat kesulitan yang bertahap. Jadi semester awal itu dikasih materi-materi dasar seperti kimia, fisika, matematika, dan biologi dasar, dan ditambah dengan beberapa mata kuliah pengantar. Mata kuliah pengantar itu misalnya seperti mata kuliah pengantar produk farmasi. Jadi nanti di situ dipelajari apa aja sih produk-produk farmasi, ada
Ada obat, ada kosmetik, ada vaksin, ada makanan, dan lain-lain. Kemudian ada misalnya mata kuliah pengantar ilmu farmasi. Nah, di situ juga akan dipelajari mengenai apa aja sih ilmu-ilmu farmasi seperti yang udah Nay sebutkan tadi. Nah, biar kalian siap untuk menghadapi kuliah dan langsung connect dengan apa yang dipelajari nanti, kalian bisa cari tahu terlebih dahulu mengenai dunia-dunia farmasi tersebut. Jadi tidak ada salahnya kalian untuk cari tahu hal-hal itu sendiri supaya nanti kalau udah masuk di perkuliahan, udah siap dan udah bisa nyambung. Oh, ini kayaknya bakal bahas ini deh. Poin selanjutnya yang keempat yaitu siapkan diri kalian untuk menghadapi praktikum. Ya, kuliah di farmasi, siap-siap praktikum banyak banget. Tapi hal ini bergantung pada kebijakan kampus masing-masing. Ada yang di semester awal atau di semester 1 udah langsung dikasih praktikum. Nah, ada juga yang dikasih praktikumnya waktu semester 2 atau lebih. Nah, buat kalian yang dapat praktikum langsung dari semester 1, apalagi kampus yang masih menerapkan konsep konvensional atau menulis laporan praktikum dengan tangan, banyak sekali hal yang harus kalian persiapkan. Siapkan jari jemari kalian, siapkan otak kalian, siapkan kertas, siapkan pulpen, siapkan tinta, siapkan penggaris, siapkan mata, siapkan fisik, siapkan mental, siapkan semuanya. Terutama buat kalian yang lulusan SMA. Biasanya nih, praktikum awal itu memang dikasih kayak praktikum kimia dasar atau biologi dasar. Ada satu praktikum yang sangat autentik, yang khas dan wajib anak farmasi bisa, yaitu praktikum farmasetika atau anak SMK farmasi biasa mengenalnya dengan ilmu resep. Di farmasetika ini kalian akan diajari bagaimana cara membuat obat. Tapi nggak hanya langsung bikin obat aja, ada analisis di dalamnya. Menerjemahkan resep dokter, kemudian mencari tahu apakah dosisnya sudah tepat atau belum, menghitung penggunaan bahan, dan menganalisis apakah resep itu bisa dibuat atau tidak. Nah, dalam hal ini perlu ada keterampilan khusus. Bagaimana tipsnya? Lanjut ke poin selanjutnya. Poin kelima atau hal yang kelima gak kalah penting, yaitu jangan malu, jangan takut bertanya, dan bangun networking atau relasi. Cari teman dan partner sedini mungkin. Dekatin anak-anak lulusan SMK farmasi jika ada. Belajar sama dia, tanya-tanya sama dia. Kalau berani dekatin cutting atau kakak tingkat lebih bagus lagi. Tapi tetap dijaga etikanya, attitude-nya, dan berlaku baik ya. Asal kita baik, ada aja kok temannya, oke? Kalau sudah ada teman, buat grup untuk belajar atau diskusi bareng. Itu akan mempermudah kalian dalam mempelajari farmasi. Kuliah di farmasi egois, selfish, self-centered, siap-siap akan sulit untuk survive, dijamin. Mau nggak mau, kita memang dituntut untuk easy going, untuk berbuat baik kepada semuanya, untuk membangun networking atau relasi. Nah, buat kalian yang kesulitan untuk menemukan teman, untuk berteman, untuk membangun networking atau membangun relasi, nah itulah gunanya masuk ke dunia perkuliahan. Karena yang akan kita pelajari di sini bukan cuma hard skill tentang farmasi, tapi juga soft skill lainnya seperti membangun networking. Jadi jangan cemas, nanti lama-lama kalian akan menyesuaikan. Tapi jangan takut, kita semua bisa laluin ini semua. Farmasi memang ya nggak bohong, agak sulit sebenarnya, tapi bisa kok. Kita bisa kalau kita belajar, kita bisa kalau kita mau, kita bisa kalau ada niat. Oke, itu saja hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum masuk kuliah farmasi. Gimana, sudah tergambar belum? Atau belum? Kalau belum, dipersilahkan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar di bawah. Nanti akan Nay jawab melalui komen atau Nay bikinkan video lagi. 5 hal tadi aku sampaikan berdasarkan pengalamanku dan juga teman-temanku di farmasi, supaya kalian bisa lebih belajar lagi, lebih mempersiapkan diri, dan lebih mantap masuk farmasi. Next episode Belajar Bareng Nay pengen membahas mengenai bagaimana caranya belajar ilmu farmasi, seperti farmasetika, farmakologi, dan lain-lain. Nanti akan Nay sampaikan key points yang harus dipelajari sehingga akan paham dan dapat ilmunya. Buat kalian yang mau belajar bareng, jangan lupa di subscribe dulu channel Nabila Naif, kemudian nyalakan belnya biar nggak ketinggalan. Like juga video ini, kemudian share ke pejuang farmasi lainnya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!